Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi manajemen dakwah melakukan wawancara terkait tugas kelompok dari mata kuliah kepemimpinan dakwah. Sini kami kelompok 1 mendapatkan tema kepemimpinan dakwah dalam Islam. Sudah ada bersama kami pemimpin Taman Pendidikan Al-Quran atau yang kita kenal dengan TPQ Desa Tanjung Sari, madrasah dengan TPQ Madrasah Nurul Hidayah yang ada di Desa Tanjung Sari, Boyolali, dengan Ustadz siapa? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hajatul Muhibin, bisa dipanggil Ibin, biasanya di madrasah. Terus sebenarnya saya itu bukan pemimpin ya. Saya itu cuma menjalankan amanah apa yang sudah dikasih oleh ustaz-ustaz yang lainnya untuk menjalankan amanah dari TPQ Nurul Hidayah Tanjung Sari, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Ya, baik. Sepertinya Ustadz yang kita panggil Ustadz Muhibin, Ustadz. Bisa. Ya, Ustadz Muhibin, oke. Ustadz Muhibin, kita santri yang ada di TPQ itu total semuanya berapa? Kalau totalnya itu dari jilid 1, jilid sampai jilid 6, sampai Al-Quran 1, sampai Ula 1, itu insya Allah totalnya sekitar 220-an santri kalau masuk semua ya. Jadi kalau pas hujan ya ada semuanya full biasanya. Iya. Banyak sekali ya 200 santri. Di sini kami dari program studi manajemen dakwah izin mewawancarai jenengan sebagai ketua atau pimpinan di Taman Pendidikan Al-Quran tersebut. Kami mendapatkan tema kepemimpinan dakwah dalam Islam, Ustaz. Barangkali Ustaz tahu barangkali bagaimana pendapat Ustaz dalam memaknai kepemimpinan dalam konteks dakwah Islam itu seperti apa, Ustaz? Ya, kepemimpinan dalam dakwah Islam itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan keikhlasan, dengan keteladanan, menjalankan apa yang baik-baik untuk disampaikan kepada santri, pada umat, agar bisa menjalankan apa yang kita dakwah tadi. Baik. Jadi sebagai seorang pemimpin dalam Islam itu berarti bagaimana kita bisa menjalankan itu dengan secara amanah, Ya, bertanggung jawab. ya harus amanah, harus bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin agar mampu mengarahkan santri-santrinya. Ya, tepatnya begitu. Iya. Baik, untuk selanjutnya dari visi TPQ tersebut itu ada Ya. Kebetulan itu TPQ kita Nurul Hidayah Tanjung Sari itu punya visi-visi. Kalau visinya itu yaitu terbentuknya generasi yang berakhlakul karimah dan berjiwa Qur'ani dengan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah ala An-Nahdiyah. Sedangkan visinya itu ada 5. Yang pertama itu menanamkan dasar-dasar dan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan santri untuk membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar sesuai metode An-Nahdiyah. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan menghafal surat-surat pendek dan doa-doa sehari-hari.
Terus yang keempat, membudayakan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Yang terakhir yaitu membekali santri untuk lebih memperdalam ajaran Islam pada jenjang selanjutnya. Untuk apa? Tadi ada banyak sekali visi dan misi dari PPK Nur Hidayah. Nah, sepertinya sudah sangat baik dalam menjalankan untuk mencapai visi misi tersebut. Kemudian izin saya tanyakan apa saja yang Ustadz PPK Nur Hidayah itu, apa saja nilai-nilai kepemimpinan Islam yang diterapkan oleh para ustadz yang ada di PPK Nur Hidayah? Terutama nilai-nilai yang saya terapkan itu adalah keikhlasan karena Allah Ta'ala, karena untuk apa ya, menyebarkan ajaran Al-Quran, menyebarkan mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran, itu insya Allah pahalanya besar. Itu apa ya, dari Allah. Terus selanjutnya itu ada keadilan, terus kesabaran. Tentunya menghadapi anak-anak kecil itu kesabaran ekstra. Terus keteladanan itu kalau kita bertindak atau kita berakhlak itu harus baik supaya dicontoh oleh santri-santri kita. Itu. Dari penjelasan nilai-nilai yang telah dijelaskan, bagaimana cara Bapak Ustadz ini membina hubungan yang harmonis antara pembina, pengurus, ustadzah dan juga santri? Oh ya. Untuk menjalankan untuk membina dari saya kepada ustadz itu biasanya itu pas rapat itu biasanya saya menjelaskan, terus memotivasi ustadz, terus juga contohnya itu apa ya, kalau pas akhir tahun itu biasanya ada ziarah bersama, itu gratis untuk ustadz supaya ustadz itu lebih semangat untuk mengajar. Terus untuk hubungan harmonis antara si santri dengan ustadznya itu biasanya kalau di dalam kelas itu ya berdoa, terus ucap salam, terus salaman, itu termasuk membina keharmonisan di antara ketiganya. Berarti setiap tahun itu ada mindset ziarah. Ya, ziarah alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun. Ya. Alhamdulillah. Baik, tentunya sebagai pimpinan para TPI, dengan mempunyai tantangan tersendiri. Di sini saya bertanya terkait bagaimana tantangan terbesar panjenengan dalam memimpin TPI saat ini itu, tantangan terbesarnya itu bagaimana? Ya, mungkin tantangan terbesarnya itu dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri itu tentunya ada rasa kesal, rasa apa itu sulit untuk membina orang lain. Terus antara lainnya itu biasanya kalau setiap hari itu mesti ada kelas yang kosong. Nah, itu tentunya membuat apa ya, pusing ya, bingung dari pengurus, karena selain pengurus juga masuk ke kelas yang kosong-kosong tadi.
mungkin itu. Dari tantangan tersebut ada solusi sampai sekarang atau masih gini? Ya, kalau solusi itu dari tantangan dari diri sendiri saya tadi itu sementara itu cuma apa ya, menahan diri supaya bisa ikhlas, bisa menjalankan sesuai amanah, bisa menjalankan dengan jujur amanah apa yang sudah diberikan oleh orang-orang. Terus untuk tadi kelas-kelas yang kosong itu tadi besar-besarnya itu saya beri dengan waktu biasanya. Kalau nggak masuk 5 kali itu saya langsung ke rumahnya. Nah, biasanya kalau nggak masuk pas hari itu saya WA. Terus besoknya kalau nggak masuk lagi saya WA lagi sampai 5 kali. Setelah 5 kali nanti saya langsung ke rumahnya menjelaskan apa kesulitan untuk hadir ke keluarga. Kita belajar lah, Ya, pas datang ke rumahnya ditanyai kenapa kok nggak bisa datang. ya, Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang bisa dibantu atau berkenan. ya. Dari solusi tersebut, bagaimana Ustaz menjaga semangat dari para pengajar agar dalam berdakwahnya itu tetap semangat dalam mengajarnya? Ya, tentunya saya itu harus bisa memotivasi ya untuk guru-gurunya, yaitu salah satunya dengan apa, memotivasi bahwasanya imbalan dari untuk mengajar anak-anak untuk belajar Al-Quran itu pahalanya besar. Itu yang poin pertama. Karena apa ya, pahala itu tidak bisa dilihat di dunia. Terus dari itu mungkin Islam itu mengajarkan bahwasanya imbalan itu bisa kita lihat pada akhirat. Berarti apa panjenengan itu memotivasi para ustaz-ustazah bahwa nilai sebagai seorang guru untuk mengajarkan Al-Quran itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, Karena itu saja. ya, karena satu huruf yang mereka baca itu bernilai yang sangat besar Ya. sampai mereka meninggal dunia. Meskipun guru tersebut masih meninggal, tapi kalau murid-muridnya masih membaca Al-Quran berarti masih mendapatkan pahala-pahala Namanya amal saja. amal jariah. Kayak motivasi. Terus ini kan TPQ tahun berapa berdirinya? TPQ itu, TPQ Nurhidayah itu berdirinya tahun 1991. 1991. Ya, saya belum lahir. 1991. Sekarang 16, koma. Berapa tahun kira-kira? 91 berarti 20 tahun lebih sudah. 25 tahunan Lebih mas, lebih 30 lebih. 30 lebih. Iya 35 kalau sama sekarang. Itu peran TPQ itu sudah sejauh mana dalam membentuk para generasi penerus dakwah? Itu peran TPQ sudah sejauh mana menurut Ustaz? Kalau menurut saya itu kehadiran TPQ di wilayah tersebut itu apa ya, tempat pertama anak-anak itu belajar Al-Quran. Di lain mereka itu belajar bersama dengan orang tuanya. Karena dengan belajar di lembaga itu tidak hanya belajar Al-Quran saja, tetapi juga belajar berhubungan sosial dengan teman-temannya. Yaitu selain belajar Al-Quran juga belajar bersosial, bagaimana hidup
sosial yang baik di masyarakat itu bagaimana. Mungkin itu. Dari pembelajaran TPI itu apa ada strategi dan bagaimana strategi yang diterapkan dalam TPI yang Bapak Ustaz strategi seperti metode bagaimana? Kalau metode strategi itu menerapkan metode Ahmadiyah. Jadi metode Ahmadiyah itu ciri khasnya itu pada kelas jilid itu ada kedudukannya. Contohnya kalau bak terus ada alif belakang itu kan panjang, jadi dua ketukan dua ketukan. Itu contohnya bisa dimana santri itu bisa membedakan yang pendek mana, yang panjang mana. Yang pendek itu satu ketukan, yang panjang itu dua ketukan. Jadi khasnya itu. Ya. Terus dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan kepada para santrinya itu, para ustadznya itu melakukan apa biasanya? Kalau menanamkan kepemimpinan, nilai kepemimpinan itu kepada santrinya, mungkin salah satunya memilih di antara santri itu menjadi ketua, terus suruh menyiapkan setiap harinya dari awal, terus mau pulang itu disiapkan. Terus bagi santri lainnya itu contohnya menjaga kebersihan, itu juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan kepada bagi setiap santri. Tanggung jawab mana dengan apa yang sudah diberikan tugas misal itu dijalankan. Terus bentuk evaluasi yang dilakukan dalam kepemimpinan di TPG itu seperti apa evaluasi agar terus-menerus menjadi lebih baik, evaluasi yang mungkin tidak pas atau yang salah. Ya alhamdulillah dari TPG saya itu mungkin itu baik atau enggak, kalau kurang bagus atau enggak itu setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu ada evaluasi, ada rapat bagaimana pendidikan di 3 bulan yang lalu itu bagaimana, baik apa enggak, apakah ada masukan, apakah ada hal yang buruk harus diperbarui, apakah ada hal yang jelek harus diperbaiki. Jadi setiap 3 bulan sekali melakukan rapat evaluasi tadi bersama para ustadz Ya. Jadi memperbaiki misal itu ada yang salah Ya. kalau evaluasi setiap 3 bulan sekali. dari evaluasi tersebut ya banyak masalah yang terjadi atau semakin berkembang. Contoh-contoh kecil lah masalahnya. Ya dari evaluasi tersebut itu apa ya? Jadi setiap orang evaluasi itu mesti ada kurang, mesti. Ya. Contohnya itu dari TPG saya itu di evaluasi pembelajaran bagaimana santri itu biar tidak ramai di kelas. Nah itu bagaimana solusinya? Jadi bersama ustaz itu rembuk bukan bagaimana musyawarah itu bagaimana solusinya. Jadi solusinya itu ini, setiap santri itu harus nulis di buku buku ada buku panduan nulis. Selain bisa baca juga bisa nulis. Selain bisa nulis itu juga meminimalisir santri itu ramai. Tidak ramai itu supaya suruh nulis. Contoh kecil. Nah ini apa sih ini harapan
panjenengan sebagai pimpinan TPQ untuk masa depan TPQ Madrasah Nurul Hidayah Tanjung Sari ini, harapan terbesar untuk masa depan TPQ ini seperti apa? Harapan saya itu TPQ Nurul Hidayah Tanjung Sari itu istiqomah sampai hari kiamat nanti, terus santri-santrinya berakhlak karimah, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan baik, dan tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Mungkin itu harapan saya. Mulia sekali. Mencetak, jadi TPQ itu sendiri mencetak generasi muda agar mereka itu lebih banyak terus berkembang masa depan menjadi lebih baik ya. Dan mungkin di kemauan dan itu saja yang bisa kami tanyakan ya. Terima kasih atas waktunya Ya, sama-sama. sudah memberikan waktu pada kami. Kami mohon maaf bila ada salah. Ya, tidak salah. Teman saya dan teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja bisa kami paparkan. Saya mohon maaf selaku anggota kelompok 1, mohon maaf apabila terdapat salah kata, ucapan ataupun perilaku kami yang kurang baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.